Halo teman-teman, berikut saya akan menyampaikan tutorial dari penggunaan aplikasi payroll karyawan versi yang tanpa kalkulator PPh. Jadi versi ini kelebihannya adalah bisa digunakan setiap tahun karena kan tidak ada kalkulator PPh yang berhubungan dengan payroll-nya. Jadi nilai PPh 21-nya itu diisikan secara manual di kolom payroll-nya. Jadi demikian juga jadi tidak terpengaruh jika ada penggantian atau perubahan terhadap aturan pajak. Tinggal disimpan file ini di backup, tahun depan digunakan lagi file yang sama untuk payroll tahun berikutnya dan seterusnya. Sebelum saya masuk ke cara penggunaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kegunaan dari masing-masing modul atau worksheet di dalam aplikasi ini. Pertama adalah modul setup ya, di sini bisa diisikan kategori dari data-data penggajian atau payroll-nya, termasuk juga diisikan tahunnya. Kemudian di sini ada tabel asuransi atau BPJS, di sini saya menulisnya. Tapi tabel ini tidak terhubung dengan modul lain. Tabel ini bisa digunakan sebagai referensi untuk pengisian data di modul karyawannya. Jadi di sini bisa dilakukan insert, tambah kolom, tambah baris, dirubah itemnya, karena ini hanya untuk referensi saja. Setelah itu ada tabel tunjangan lain, ini juga sama ya. Tidak terhubung dengan modul-modul lain, jadi silakan diisikan nilai-nilainya sesuai jenis tunjangannya, dan ini bisa ditambahkan baris lagi di bawahnya, bisa ditambahkan juga kolomnya, ya hanya perlu diperhatikan bahwa di sini ada set terhadap 10 level yang hanya bisa uh, dilihat, atau bukan dilihat, jadi yang uh, dihitung berdasarkan bagian dari setup. Di sini ada level gaji ya. Level gaji ini nanti akan otomatis menghitung dari, ini kan levelnya, lihat, dia akan menghitung dari jenis THP-nya. Jadi THP-nya masuk golongan level berapa, di sini ada formulanya yang akan menghitung secara otomatis. Kemudian masuk tabel laporan pinjaman ya, atau tabel pinjaman. Ini gunanya untuk merekap pinjaman dan juga untuk melihat pembayarannya jika memang ada jenis pinjaman karyawan yang pembayarannya itu dipotong dari gaji. Ya, jadi bisa dilihat rekapnya di tabel pinjaman. Kemudian ada laporan iuran, ini pada prinsipnya sama. Jadi misalnya untuk setiap karyawan misalnya akan dikenakan iuran untuk koperasi misalnya atau iuran yang lain, ini bisa dilihat rekapnya di sini. Ya. Kemudian modul data karyawan, ini modul utama ya. Jadi ini list karyawannya. Ini tidak ada yang perlu diisikan di sini. Jadi di sini hanya nanti bisa diklik ya. Bisa diklik di sini untuk masuk ke masing-masing modul karyawannya. Ya, di sini bisa diisikan mulai data karyawannya, kemudian di set kategori gajinya ya. Ini bisa dipilih nanti kemudian diisikan. Demikian juga potongannya. Ya, penjelasan lebih detailnya bisa dilihat di bagian pengisian data karyawannya. Kemudian modul berikutnya adalah laporan payroll semua karyawan, ini rekap ya setiap bulannya, gaji kotor, potongan, gaji bersih, dan PP21-nya. Kemudian laporan payroll memilih karyawan. Ya, di sini bisa dipilih karyawannya untuk dilihat profil gajinya selama 1 tahun. Jadi bisa diisikan dulu 1 tahun atau ya tinggal diisi bulan per bulan. Oh ya, satu lagi mungkin kan di sini lihat ada warna hijau-hijau. Ini tuh bukan error, tapi warning dari Excel, di mana formula antara masing-masing selnya tidak sama, tapi formulanya memang tidak sama. Ya, jadi warning dari Excel bilang ini sepertinya error, tapi itu bukan error. Ya. Kalau ingin dihilangkan, bagaimana ingin dihilangkan? Itu bisa, ya lihat hijau, bisa masuk ke file, kemudian option, ke more, option, ya. Kemudian masuk formula, ya enable background error checking. Ini kalau diklik hilang, ya. Tapi saya kembalikan lagi, more, option, formula, enable, oke.
Kemudian ada laporan pembayaran THP, ini rekap THP ya, kalau misalnya mau dicek gajinya sudah dibayarkan atau belum, ini bisa dipilih periodenya di sini. Kemudian juga sama dengan PPh 21, walaupun di sini ada laporan pembayaran, tapi di sini tidak ada perhitungan terhadap PPh nilainya berapa, karena ini berdasarkan nilai manual yang diisikan di modul karyawannya. Kemudian di sini ada slip gaji ya. Jadi ada dua jenis slip gaji tanpa tanda tangan ini. Ada dua, ukuran A4 dan A5, dan slip gaji yang dengan tanda tangan, ukuran A4 dan A5 juga. Ya, tanda tangannya di bagian bawah. Setelah itu ada dashboard. Dashboard ini gunanya untuk melihat profil penggajian seluruh karyawan total ya selama 1 tahun dari Januari sampai Desember. Itu untuk penjelasan dari masing-masing menunya. Oke, setelah kita mengetahui kegunaan dari masing-masing modul, kita bisa mulai masuk ke bagian setup. Ini saya menggunakan file kosongnya yang mungkin nanti dalam penjelasan akan saya switch juga antara yang sudah diisi, contoh dengan yang masih kosong. Di bagian depan ini ada gambar sebelah kiri, ini di-reserve untuk logo. Kalau teman-teman ingin mengubah dengan logo teman-teman bisa menghapus ini dan menginsert dengan gambar logo teman-teman. Atau bisa juga di sini change picture, this device, misalnya logonya kotak, ya langsung berubah ya. Kemudian tinggal diatur ukuran gambarnya. Setelah itu kita masuk ke setup. Di sini kita bisa isikan tahun ya. Di sini tinggal diketik saja, misalnya 2024. Kemudian nama usahanya, misalnya diketik PT. Oke, alamat. Oke, ini semuanya dummy ya. Jadi diisikan seperti ini. Kemudian di bagian bawah bisa disesuaikan golongan THP-nya. Itu golongan gaji di sini ada 10 level ya. Ini bisa diganti namanya, misalnya jadi grade 1 atau golongan 1. Ya, bisa diganti nama seperti itu. Kemudian angka minimum sama maksimum juga bisa diganti ya. Disesuaikan saja di sini angkanya dengan 10 level yang ada. Kemudian di sini bisa diisikan kategori gaji atau potongannya. Kategori ini akan digunakan di kolom L ini. Ya. Jadi ini untuk nanti direkap, dan kalau dilihat di dashboard bagian bawah, ini adalah rekap berdasarkan golongan besarnya. Jadi bukan golongan kecil per masing-masing karyawannya. Ya, ini golongan untuk golongan kecilnya atau golongan detail untuk masing-masing karyawan. Ini golongan perusahaannya, di mana mengambil data dari ini. Kemudian perhatikan di bagian bawah ini ada iuran dan pinjaman, dan kodenya ini jangan lupa untuk diisi. Kalau misalnya kodenya iuran, pilihnya IU, untuk pinjaman PI. Bagaimana kalau misalnya ada kategori yang lain, bisa dirubah penamaannya di sini ya. Namanya bisa dirubah karena di sini akan dijadikan referensinya adalah kode IU dan PI-nya. Kemudian departemen sama, di sini disediakan 10 baris untuk nama departemennya, dan ini adalah singkatannya. Ya, ini bisa disesuaikan. Kemudian ini kategori penerimaan dan kategori potongan detail yang nantinya akan tercantum di slip gaji. Perlu diperhatikan di sini disediakan hingga 20 baik untuk penerimaan dan potongan, tetapi yang bisa dipilih di tabel karyawan ya. Ini saya menggunakan tab bawah untuk pindah. Ini hanya 12 ya. Jadi kenapa 20? Karena teman-teman bisa mengisikan kategori yang berbeda-beda. Misal kategori untuk manajer, tunjangannya ini, kategori untuk staff, tunjangannya ini, direksi, beda-beda. Jadi bisa setiap karyawan mempunyai kategori yang berbeda-beda. Itu untuk bagian setup awal.
Kemudian tabel asuransi tadi sudah dijelaskan di bagian kegunaan bahwa ini hanya tabel pasif ya. Bisa teman-teman isikan di sini, tambahkan lagi kolom, tambahkan lagi baris, diedit yang ada karena ini tidak terhubung dengan modul-modul lain, hanya sebagai referensi. Jadi teman-teman kalau mengisikan data payroll di bagian modul karyawan, lupa angkanya berapa, bisa melihat ke tabel di sini. Demikian juga sama untuk tabel tunjangan lain-lain, di sini menyesuaikan dengan 10 level tadi yang di setup. Kalau misalnya nilai tunjangannya berbeda-beda untuk masing-masing level. Ini juga tidak terhubung dengan modul-modul lainnya, jadi silakan kalau ingin ditambahkan data-data lain atau angka-angka lain di modul ini. Setelah itu ada tabel laporan pinjaman. Data di sini belum muncul karena nama kita belum mengisikan data karyawan di aplikasi ini, karena ini aplikasi kosongnya. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi yang sudah diisi, kita melihat di tabel laporan pinjaman, maka namanya akan muncul sesuai urutan di daftar karyawan. Di sini kita bisa mengisikan sisa pinjamannya, misalnya ini sisa 2 juta, kemudian nanti pinjaman barunya, ini kalau ada pinjaman, ini berdasarkan tabel sebelah kanan, ya. Jadi ini sebagai contoh, saya mengisikan nama misalnya ini Selamat, ada pinjaman baru 1 juta akan muncul di sini. Ya. Kemudian pembayarannya akan melihat pembayaran di modul karyawannya sudah berapa yang dibayarkan. Ya. Untuk pengisian pinjaman baru cukup mudah karena tinggal memilih nama karyawan, tanggal pinjamannya dan jumlahnya. Kemudian untuk tabel iuran, ya ini rekap iuran ya, jadi tidak ada yang perlu diedit ataupun diisi di sini. Jadi datanya akan muncul otomatis.